mungkin bisa dibilang ini nanti ada kolaborasi secara cross platform daripada Oke. aplikasi atau platform mereka. Welcome to Superstock. Hari ini spesial banget, kita akan membahas sebuah saham emiten dari perbankan. Walaupun saham bank ini masih tergolong kecil, tapi ternyata harga sahamnya meroket terus. Bahkan membuat pemilik dari perusahaan ini menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan tentunya membuat investor dari saham ini juga menjadi cuan. Mas Dharma dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia telah memilih saham dengan kode ARTO yang akan kita bahas menjadi Superstock kali ini. Halo Mas Dharma. Halo Mbak Alia, halo sahabat Mirai Aset semua. Nah, boleh diceritain nih, kenapa sih Mas Dharma memilih saham dengan kode ARTO yang menjadi Superstock kali ini? Ya, jadi saham ARTO atau ARTO ini memang menarik karena pertama, kalau kita lihat dari segi results di kuartal kedua tahun 2021 itu memang improvementnya cukup signifikan dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2021 kemarin gitu kan. Terus kemudian yang kedua kita juga melihat bahwa ekosistem yang dimiliki, terutama ekosistem digital yang dimiliki oleh Bank Jago ini juga sangat menarik untuk diperhatikan Mbak Al. Gitu. Oke, berarti nanti untuk ekosistem kita bahas ya. Betul, betul. Sebelum kita membahas ekosistem yang dimiliki oleh Bank Jago ini, sebenarnya kita penasaran nih, sejak bulan Juli kemarin ada rally dari bank-bank digital atau calon bank digital nih. Sedangkan bank-bank konvensional ini justru terlihat terus melemah harga sahamnya. Ada tren apa sih? Jadi memang kalau misalkan kita lihat daripada tren yang ada belakangan ini, kita kan melihat bahwa harga-harga bank-bank buku 4 atau bank-bank konvensional besar lainnya itu kan sudah tergolong cukup mahal ya. Oke. Kalau kita relatifkan dengan harga-harga bank-bank buku 2 ataupun 3, mungkin bisa dibilang bahwa pada saat itu investor melihat bank-bank buku 2 ataupun buku 3 ini menjadi salah satu opsi untuk investasi juga gitu kan, untuk diversifikasi daripada bank-bank buku 4 lainnya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua kan, sebagaimana kita juga tahu bahwa belakangan ini kan juga banyak rencana-rencana daripada perusahaan-perusahaan digital atau unicorn seperti Gojek, terus kemudian juga ada Bukalapak yang baru melandai di bursa kemarin. Itu kan juga akan melandai di bursa gitu kan. Nah, artinya apa? Mungkin ini investor melihat hal-hal ini sebagai hal-hal yang menarik gitu untuk diperhatikan. Bahwa ternyata ekosistem digital di Indonesia mungkin kedepannya juga akan lebih terus berkembang lagi gitu. Oke, jadi ada potensi dari perkembangan ekosistem digital ya. Betul. Berbicara tentang bank digital, sebenarnya layanan digital seperti internet banking, m-banking ini kan sudah ada cukup lama ya, lebih dari sekitar 7 tahun. Tapi sekarang apa sih sebenarnya menjadi spotlight of the trend dari bank digital sekarang ini? Jadi memang kalau kita ngomongin digital banking ya Mbak Alia ya, jadi memang dari dulu bank-bank besar lainnya seperti BRI dan lain-lain itu juga sudah memiliki aplikasi mobile bankingnya mereka gitu kan. Apalagi yang kita tahu juga BCA dan Mandiri juga punya hal-hal itu semua gitu kan. Dan kalau kita lihat daripada mobile bankingnya mereka sekarang juga udah mulai bertransformasi ke ranah digital banking juga gitu kan. Dengan Mandiri misalnya contohnya punya Livin 2.0 atau Brimo yang dimiliki oleh BRI ya? Betul, atau Blue yang dimiliki dengan BCA. Gitu kan. Tapi relasinya sebenarnya apa kalau misalkan kita ngelihat daripada ARTO ini gitu kan, atau Bank Jago. Kalau kita ngomongin bank digital atau digital ekosistem di Indonesia, pastinya kan yang paling beneficial adalah seberapa banyak afiliasi ataupun kerjasama yang bisa ditawarkan daripada bank digital ini gitu kan. Nah, mungkin kenapa menjadi spotlight Bank Jago ini, karena yang seperti kita tahu bahwa Bank Jago ini juga kan diakuisisi juga oleh anak perusahaannya Gojek gitu kan, yaitu GoPay. Iya, jadi bisa diasumsikan dengan kepemilikan GoPay terhadap Bank Jago ini juga kedepannya platform Gojek atau super app-nya Gojek itu juga bisa mendapatkan benefit juga untuk Bank Jagonya. Dengan apa? Dengan kerjasama lebih lanjut antara platform aplikasi digital Bank Jago dan juga platform super app si Gojek ya. Gojek, betul. Menariknya nih ya, saham Bank Jago ini sudah
rally berkali-kali lipat di tahun 2020 awal kemarin nih, padahal harganya masih di 400-an. Tapi kemarin penutupan di awal Agustus ini sempat ke 16.000 ya. Jadi udah naik ribuan persen nih, Mak. Sebenarnya apa sih yang membuat saham ini begitu diminati sehingga harganya nih hanya setengahnya harga saham BCA? Iya, jadi yang pertama tadi itu ya, karena di tahun 2020 itu kan memang Bank Jago ini diakuisisi oleh PT Dompet Karya Anak Bangsa atau GoPay gitu kan. Nah, GoPay ini apa? GoPay itu kan adalah salah satu anak perusahaan daripada Gojek. Nah, dengan bertambahnya ekosistem digital yang dimiliki oleh Gojek, dengan adanya Tokopedia, dan kemudian kalau misalkan kita relasikan juga dengan Bank Jago, artinya in general ekosistem digital daripada Bank Jago beserta dengan GoPay, beserta dengan Gojek dan juga Tokopedia itu artinya ada improvement di sini. Mungkin bisa dibilang ini nanti ada kolaborasi secara cross platform daripada aplikasi atau platform mereka, gitu kan. Nah, implikasinya terhadap perusahaan Bank Jago specifically itu apa? Artinya dengan adanya kolaborasi cross platform ini, mereka bisa mendistribusikan kredit lebih cepat, terutama untuk segmen UMKM. Dan mungkin yang menarik juga ke depannya, kita bisa melihat bahwa sistem credit scoring berbasis artificial intelligence yang akan dikembangkan oleh Bank Jago ini juga mungkin bisa lebih cepat gitu, karena dengan adanya data yang dimiliki oleh Gojek dan Tokopedia itu kan kita tahu sangat luas ya gitu. Oke, jadi kalau aku boleh summary ini, kita bisa melihat adanya growth dari potential user customers, Betul. potential growth dari income, ya kan, dan juga potential growth dari data yang bisa digunakan untuk perkembangan ekosistem digital tersebut ya. Betul, khususnya nanti mungkin terkait dengan data itu untuk credit scoring yang berbasis artificial intelligence. Sebenarnya banyak nih pertanyaan dari sahabat Mirai Aset yang penasaran sebenarnya valuasi seperti apa sih yang digunakan dalam melihat nilai perusahaan seperti sektor-sektor tech ataupun bank digital seperti ini. Iya, jadi kalau kita ngomongin Bank Arto specifically ya, biasanya kan, atau kita ngomongin bank dulu deh. Kalau bank itu kan biasanya kita memakai rasio price to book ratio gitu kan. Yeah. Dimana kalau kita lihat bank-bank besar itu ada di kisaran sekitar di bawah 3,5 kali. Oke. Gitu kan. Nah, kemudian apabila kita implementasikan valuasi ini ke Bank Arto, itu kan nilai valuasinya sudah lebih tinggi daripada bank-bank besar lainnya gitu. Oleh karena itu terkait dengan memvaluasi perusahaan-perusahaan tech, mungkin sekarang ini juga lagi dicari ya valuasi apa yang paling tepat gitu kan untuk memvaluasi perusahaan-perusahaan tech ataupun di bank-bank digital seperti yang sekarang lagi marak gitu. Sekarang ini yang kita pakai di dalam market untuk memvaluasi perusahaan-perusahaan tech ada macam-macam. Mungkin yang bisa lebih common itu price to GMV atau gross merchandise value itu untuk perusahaan tech, atau kemudian juga price to gross profit. Ekosistem digital merupakan competitive strength dari bank-bank digital. Nah, seperti apa ekosistem digital yang dimiliki oleh Bank Jago ini? Iya, tadi kan kita sudah sempat cerita sedikit ya mengenai ekosistem digital daripada Bank Jago ini. Jadi memang yang pertama karena ada kepemilikan daripada GoPay di dalam Bank Jago ini, artinya juga ada kolaborasi antara Bank Jago dan juga Gojek in general gitu kan. Terus kemudian dengan adanya juga Tokopedia yang merger dengan Gojek, itu artinya ada kolaborasi juga. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah yang pertama artinya banyak potensi untuk mendapatkan nasabah-nasabah baru gitu kan di dalam perbankannya mereka. Nah, nasabah-nasabah ini kedepannya juga akan menyalurkan dana pihak ketiga kepada bank gitu kan. Artinya mungkin kedepannya depositonya di dalam perbankannya juga akan naik gitu kan. Nah, kedua, dengan adanya kolaborasi daripada Bank Jago dan juga ekosistem digitalnya, itu nanti kedepannya juga kita bisa melihat potensi bahwa Bank Jago ini juga akan bisa menyalurkan kredit lebih banyak lagi, terutama untuk sektor UMKM. Gitu. Nah, sektor UMKM ini, kalau misalkan kita lihat daripada industrinya atau industri perbankan, itu sudah mencakup sebesar 20% daripada jumlah total loan outstanding
gitu kan. Dan kalau kita lihat daripada kenaikan trennya, itu juga trennya juga naik. Kemudian yang ketiga nih, mungkin yang belum sempat kita bahas gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari ekosistem digitalnya, Bank Jago ini juga punya kerjasama dengan Bibit gitu. Nah, Bibit ini adalah salah satu platform investasi yang ada di Indonesia yang bentuknya digital. Kolaborasinya seperti apa antara Bank Jago dan juga Bibit? Jadi memang di dalam platform investasi Bibit, itu nasabah bisa langsung menggunakan rekening daripada Bank Jago di dalam melaksanakan transaksi ataupun investasi di dalam platform Bibit ini gitu. Jadi memang convenient sekali ya kalau misalkan kita lihat. Dan ini memang kedepannya juga bisa kita lihat bahwa adanya potensi untuk Bank Jago menambahkan customernya atau nasabahnya gitu. Apalagi terutama yang masih muda gitu kan, yang tertarik dengan investasi dan sebagainya. Berbicara tentang Bank Jago, tentunya kita berbicara berbagai potensi digital dari multiple platforms nih. Tapi bagaimana sih sebenarnya kinerja laporan keuangan dari Bank Jago ini? Ya, jadi mungkin bisa kita bahas sedikit ya tentang performanya di kuartal kedua tahun 2021 kemarin ya. Di sini kita bisa melihat beberapa highlights daripada performa Bank Jago di kuartal kedua tahun 2021 ya. Jadi memang kalau kita lihat dari net interest income-nya, secara kuartalan itu kita melihat ada improvement sebesar 175% gitu kan. Jadi di kuartal kedua tahun 2021 net interest income itu ada di level 102 miliar, dan kemudian kalau kita lihat daripada kuartal pertama tahun 2021 itu ada di 37 miliar gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat secara kumulatif semesteran, di semester pertama 2021 net interest income-nya itu ada di 139,1 miliar gitu, dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada di 52 miliar. Nah, artinya secara tahunan atau year on year itu ada kenaikan sebesar 168%. Kita juga bisa melihat dari segi bottom line-nya, walaupun masih bisa dikategorikan negatif pada bottom line-nya ini, kita melihat net profit daripada Bank Jago ini di kuartal kedua tahun 2021 itu sudah improve secara signifikan gitu. Karena kita lihat bahwa di 2021 kuartal 2 itu ada di minus 8,6 miliar net loss-nya. Kemudian dibandingkan dengan di kuartal pertama tahun 2021 itu net loss-nya ada jauh di minus 38,1 miliar. Nah, improvement ini daripada net interest income yang bertumbuh pesat dan juga net loss yang cukup berkurang ya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, itu dikarenakan adanya pertambahan daripada usernya mereka atau customer atau nasabahnya mereka. Nah, kalau kita lihat dari segi balance sheet-nya, juga kita melihat pertumbuhan gitu. Kalau di segi loan-nya itu ada pertumbuhan sebesar 68% secara kuartalan di kuartal 2 tahun 2021, dan kemudian dari segi depositnya itu kita bisa melihat improvement juga sebesar 80% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di tahun 2021 first Q gitu. Cukup naik signifikan ya dari first kuartal ke second ini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi net interest margin dan juga cost of fund-nya nih. Jadi memang kalau kita lihat dari segi net interest margin-nya ada pengurangan ya dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021. Di tahun 2021 di kuartal kedua itu net interest margin-nya menjadi 4,5%. Tadinya ada di 7,7% gitu kan. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah adanya kenaikan daripada low yield earning asset gitu yang disebabkan oleh capital rising yang tadi menyebabkan excess liquidity tadi gitu. Namun kalau kita lihat dari segi cost of fund ya, cost of fund sebesar 3,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 4% gitu. Optimisme akan growth stories dari digital perbankan ini kan sangat cantik banget ya. Tapi sebagai investor yang namanya investasi kan ada risikonya. Nah, sebaiknya kita mengantisipasi apa nih? Iya, memang kalau kita lihat daripada tadi kita ngomongin tentang potensinya itu sangat banyak sekali gitu ya. Tapi memang harus kita lihat beberapa indikasi-indikasi yang harus kita cermati juga terkait dengan risikonya gitu. Nah, pertama memang kalau kita lihat dari secara industri perbankan, kemampuan daripada digital atau ekosistem digital daripada perbankan ini kan juga terus dikembangkan ya oleh bank-bank besar lainnya gitu Mbak Al. Jadi memang kalau kita lihat daripada
ada aplikasinya sendiri, digital banking app-nya itu juga terus dikembangkan kan. Banyak fitur-fitur yang juga terus ditambahkan. Contohnya ada fitur untuk mengelola keuangan pribadi gitu kan. Terus kemudian juga ada fitur tambahan-tambahan lainnya di samping dengan fitur-fitur yang sudah umum. Exist, ya? Betul gitu. Terus kemudian dilihat dari open banking API-nya gitu kan, sekarang kan banyak yang digandakan oleh bank kan open banking API ya, itu juga terus dikembangkan. Nah, open banking API ini sih biasanya digunakan untuk berkolaborasi dengan platform-platform digital lainnya gitu kan. Dengan adanya open banking API yang terus dikembangkan ini, bank-bank besar juga sudah punya ini gitu loh. Jadi contohnya apabila fitur seperti pay later gitu kan di dalam platform e-commerce contohnya, nah bank-bank besar juga sudah punya ini. Nah, artinya apa? Artinya Bank Jago juga harus mempunyai fitur-fitur yang unik juga gitu di dalam aplikasi digitalnya mereka gitu kan. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu persaingan gitu ya. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh bank-bank besar ini terhadap Bank Jago. Dan inilah pertanyaan yang selalu dinantikan oleh sahabat Mirai Asset. Bagaimana rekomendasi untuk saham Bank Jago ini, Mak? Ya, jadi memang kalau kita dari Mirai Asset sendiri tidak punya rating untuk Bank Jago ini ya. Tapi kemudian kalau memang kita lihat daripada pertumbuhan pendapatannya di tahun 2021 kuartal kedua itu, kita melihat adanya improvement yang kuat gitu kan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa dengan adanya potensi yang dimiliki secara digital oleh Bank Jago ini juga artinya kedua hal ini menarik gitu kan untuk Bank Jago terus menjadi pantauan daripada sahabat-sahabat Mirai Asset. Tapi di sisi lain kita juga harus mengingat bahwa ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan juga ke depannya gitu kan. Nah, yang pertama terkait dengan eksekusinya. Gitu. Jadi eksekusinya bagaimana nih kira-kira Bank Jago untuk menarik nasabah gitu kan ke depannya. Apakah akan bertambah nasabah-nasabahnya, kemudian juga loan disbursement-nya akan bertambah juga atau tidak gitu kan. Terus kemudian yang kedua itu juga kita bisa melihat karena adanya bank-bank lain terutama yang bank-bank besar yang sudah mengembangkan juga ekosistem digital mereka untuk menjadi lebih besar lagi. Ini bagaimana Bank Jago menanggapi itu gitu kan. Competition-nya ya berarti. Jadi apa competitive advantage yang akan ditawarkan oleh Bank Jago gitu kan. Terus kemudian yang ketiga juga pastinya harus kita melihat bahwa bagaimana dengan respons daripada regulator-regulator terkait dengan produk-produk perbankan digital itu. Gitu. Baik, terima kasih Dharma atas sharing terkait saham Bank Jagonya. Sama-sama Mbak Alia, pleasure. Nah, sahabat Mirai Asset, semoga semakin pede dan semakin ahli dalam mengatur strategi investasi dan memilih saham-saham yang cuan di portofolio kalian. Sampai jumpa di Superstock selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!